ya menumbuhkan keinginan tahuan, menumbuhkan apa yang ingin dipelajari dan sebagainya ya. Oke. Belum teng-teng ya Ibu ya. Kok sawangan sampai ke susu? Ya sudah. Ojo ke susu toh Pak. Nah, media itu ada yang dirancang dan ada yang digunakan. Yang dirancang berarti kita sendiri yang membuat, tapi kalau yang digunakan itu langsung. Misalnya sampean pengen mengenalkan masjid, langsung dibawa ke masjid. Ingin mengenalkan kantor balai desa, langsung dibawa ke kantor balai desa. Ingin mengenalkan kantor kecamatan, langsung dibawa di kecamatan. Itu namanya memanfaatkan. Tapi kalau menggunakan merancang, jenengan harus membuat media. Oke, berikutnya. Bentar cepat ya. Nah, jenis media saya kira ini sudah pada tahu ya. Ada audio, cetak, proyeksi. Ya, semua ini sudah ngerti ya. Audio itu contohnya ya, ada ini audio ya. Suara cetak itu jenengan bawa. Kalau audio cetak ya audio cetak. Bingung ini golek contohnya audio tapi cetak. Mengko digolek dhewe ya. Jadi dicetak tapi juga bisa mengeluarkan suara. Lalu audio visual gerak dan sebagainya. Saya kira ini hanya teori macam jenis media. Ini penjelasannya. Ya, tadi kita kan bingung toh. Sudah ini ada penjelasannya. Ya, ada contoh foto, ilustrasi, flowchart, gambar, media audio visual. Ya, ini. Ini hanya contoh-contoh. Oke. Nah, CD-ROM ini sudah jarang dipakai ya sekarang. Banyak menggunakan flash disk sekarang. Ya, ini berarti harus ditambah lagi. Oke, berikutnya pertimbangannya. Nah, jadi kalau jenengan mau membuat media harus dipertimbangkan karakteristik. Ya, ini arek desa. Gak podo gak duwe laptop, podo gak duwe HP. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibuat? Ini arek lanang, arek wedok. Lanang senengane mobil-mobilan, wedok senenge boneka. Itu menjadi pertimbangan. Tapi ini biasanya untuk guru TK ya. Guru kelas 1, guru kelas 2. Lalu media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metodenya dan kondisi pembelajaran. Itu pertimbangannya. Lalu alur pemanfaatannya sama dengan tadi ya. Lalu fungsinya. Nah, ini contoh. Misalnya untuk membuat media sesuatu yang abstrak. Sering anak-anak mendengar istilah DNA, termasuk kita. Maka supaya paham DNA itu apa, dibuat gambar seperti ini. Bagian-bagian dari DNA. Kalau DNA aslinya kan tidak bisa dilihat, kecil, isinya apa. Tapi karena dengan ilmu pengetahuan, dengan mikroskop, dengan teori-teori, maka muncullah gambar seperti ini. Ini termasuk tujuan penggunaan media, supaya membuat konkret. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi Bapak Ibu yang sudah membawa flash disk, flash disknya dikeluarkan ya, kemudian dikeluarkan, tutupnya dilepas, diberi tanda, nanti tidak tertukar dengan yang lain. Nanti saya coba materi dengan materi kami lengkap dari berbagai materi. Ini ada sekitar 10 file nanti dengan judul materinya, judul materi Lumajang 20 September 2020. Kemudian selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sudah bahasa tugas atau SPPD, nanti bisa menyerahkan saya SPPD-nya, nanti akan saya tab dan akan saya tanda tangani. Itu sebagai bukti kalau Bapak Ibu hadir pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih.
3 dan seterusnya, ya kan? Ya mungkin ini bisa agak dipercepat Pak Imam. Oh ya. Supaya filmnya ini. Nah ini akhirnya anak-anak yang baca buletin sambil baca itu media Bapak Ibu. Agak diklik aja Pak. Ini Pak. Ya teruskan ya, klik. Terus. Nah terus, nah ini akhirnya setelah dia ngambil buletin, dia memasukkan ke kartu absensi. Ketika dimasukkan nanti akan muncul ada. Jadi Pak Durori tidak lagi mengabsen Amin, Ahmad, Anita, tidak perlu. Pak Durori cukup melihat di dinding. Miliknya siapa yang tidak ada, maka di situ tinggal centang. Ya, dia datang jam berapa, dia dapat buletin nomor berapa, sudah tahu. Ini juga namanya media. Memang ribet pada awalnya, tapi gampang pada pembelajaran. Karton, ya kan? Fotokopian, luar biasa. Nah, setelah itu ada uji mandiri. Setelah dia belajar, sebelum masuk kelas, ini tadi sudah baris masuk kelas belum? Belum kan? Nah, nanti itu kalau dia mau masuk kelas, ditanya dulu. Kalau dia bisa jawab, masuk kelas. Yang nanya siapa? Temannya sendiri, bukan gurunya. Nah ini dibariskan, gitu. Nanti kalau yang dikasih pertanyaan bisa, masuk kelas. Diklik lagi Pak biar agak cepat. Ya disingkat-singkat. Nah, ada di kelas juga papan-papan apa itu ya. Nah, Pak Durori tidak lagi tulis di papan, tinggal menerangkan saja. Lagi klik. Ini media yang tidak harus menggunakan laptop ya. Saya kira klik sudah selesai. Itu bukti bahwa untuk membuat media itu penting. Saya kira itu Bapak Ibu. Kok ya, alhamdulillah ya. Saya khawatir tadi itu sungkan gitu ya. Sakjane begini, aku sakjane sungkan Pak, ini tatet. Nah, ada 15 menit. Ya kan? Atau tinggal berapa 12 menit. Monggo yang mau tanya jawab. Yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada pokoknya jatah saya sampai 10.30 loh ya. Iya, monggo Pak. Berhubungan dengan absensi tadi, itu di kami kita sebut dengan jam kejujuran, atau kami pernah melakukan itu kok di kami jam kejujuran atau kantin kejujuran Pak. Saya pernah mencoba yaitu buat permen Pak. Betul Pak, sebelum kita melangkah lebih besar Pak, kita jual permen Pak. Ternyata apa Pak? Kesan pertama berhasil Pak. Jadi dengan dihitung permennya sekian Pak, dapatnya harus sekian Pak. Tapi lama-kelamaan Pak, malah uangnya tidak sesuai dengan jumlah permen Pak, karena rata mereka berbeda Pak. Bagaimana apa kita lanjutkan atau gimana? Akan saya hentikan Pak, Pak. Kecuali yang jam kejujuran Pak. Terima kasih Pak Subandrio. Oke. Coba yang tidak jujur. Berarti di kelas itu ada anak yang tidak jujur. Nah, bagaimana solusinya Pak? Ya, solusinya lek wis gak jujur itu ya dinasehati. Tapi gak ketemu Pak. Nah itu. Tapi gak ketemu Pak. Ya, guru agama ini kon belajar Pak, terawangan. Ya, itu berarti lagi murid-murid di kelas kita itu berarti secara EQ oke, secara keterampilan juga oke, tapi afektifnya bermasalah. Maka kita sebagai guru harus sering-sering memberikan nasihat. Ya itu saja. Kalau kita memberikan advice, terus piye Pak caranya ya dinasehati. Anak-anak orang jujur itu disayangi oleh Allah. Kalau yang muslim ya, bukakan ayatnya, surat Ali Imran ayat 77. Wow.
Orang yang suka berbohong itu dicam oleh Allah, satu, tidak akan dihiraukan oleh Allah di hari kiamat. Dua, tidak akan mendapatkan ampunan keberkahan. Ketiga, akan disiksa di neraka. Kalau anak SD kan sih rada wedi, Pak. Dan wah, sopo Pak rokok itu. Nah, memang ini. Saya pernah mendapatkan ini hanya ya. Kenapa anak-anak di Thailand dengan anak-anak Indonesia itu tingkat kejujurannya lebih jujur anak Thailand? Kenapa? Karena kita memberikan informasi bahwa hukuman itu nanti di akhirat. Akhirat itu kapan? Kalau kita sudah mati. Ya dia ya gak pedih, Pak. Tapi di Thailand, nah itu di Thailand kan gak Islam, Pak Nekono. Iya. Tapi para gurunya tuh mendoktrin bahwa hukumannya itu akan dihukum dewa di dunia ini. Nah makanya mulai itu kalau memberikan informasi jangan hukumannya nanti di akhirat, jangan di dunia. Saya itu kalau untuk memastikan anak-anak supaya birrul walidain, supaya dia itu mau takutkan dosa yang langsung dihukum di dunia adalah dosa kepada kedua orang tuanya. Contoh Alqamah, Jurais, dia matinya susah.